Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Mei 2025. Kembali saudara, mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sangat peduli akan kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai dengan 42 dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saudara sebagian dari kita yang telah percaya kepada Yesus Tuhan secara tak sadar berpikir atau mengucapkan saudara, apakah Tuhan sungguh-sungguh memelihara hidup saya? Dalam kesesakan kehidupan ini, segala tekanan membuat mata rohani kita ini tertutup, saudara. Kita merasakan tangan Tuhan begitu jauh dari kita. Sehingga kita dapat bertanya, mengapa Tuhan tidak segera mengangkat dan melepaskan saya dari beban hidup yang saya hadapi ini? Mengapa saya harus menanggung beban hidup semacam ini? Jangan-jangan Tuhan tidak peduli kepada saya. Jangan-jangan Tuhan tidak memelihara hidup saya lagi. Dan masih banyak lagi saudara kata-kata. Jangan-jangan. Jangan-jangan di lain pikiran kita juga ada mengatakan, kita merasa Tuhan tak peduli dengan kehidupan saya ini lagi. Sungguhkah Tuhan Yesus tidak peduli lagi? Kita lihat. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang yang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yohanes 6 ayat 2 sampai dengan 3 dilanjutkan dengan ayat 5. Saudara, Yesus jelas tidak abai akan kebutuhan kita, saudara. Itu ingat, saudara. Yesus peduli sekali dengan keadaan kita. Lihat, karena Yesus merasakan kebutuhan orang banyak tersebut, saudara, untuk mendapatkan makanan. Orang banyak itu pasti lapar, mereka butuh makan, saudara. Dari mana mereka bisa mendapatkan makanan agar memenuhi kebutuhan itu? Yesus sebenarnya sudah tahu jawabannya. Yesus sejak semula memang berkehendak untuk memberi makan kepada orang banyak tersebut. Namun saudara, Yesus memakai peristiwa ini untuk mencobai Filipus. Mencobai di sini berarti Yesus memakai peristiwa ini sebagai kesempatan bagi Filipus untuk melihat seberapa dalam imannya kepada Yesus. Tentu pada dasarnya bukan hanya Filipus yang diuji, saudara, tetapi semua murid Yesus. Kita semua saat ini pun, saudara, diuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi semacam itu, masihkah kita bisa meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini? Kita pun diuji keimannya, kepercayaan kita kepadanya. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan Yesus? Masih kita meyakini bahwa Tuhan Yesus peduli kepada kita? Apakah kita meyakini akan kepedulian Dia, Tuhan, kepada diri kita? Kita sedang diuji, saudara. Adakah kepedulian kita akan sekitar yang berkekurangan, yang juga membutuhkan? Atau kita cuek melihat sekitar kita tanpa ada bela rasa, saudara? Kita diuji iman kita, saudara. Tapi kita lihat lagi, saudara. Pada akhirnya kebutuhan akan makanan teratasi oleh Yesus. Regi hari ini melalui Injil Yohanes yang kita baca dan renungkan bersama, saudara, mau menyatakan bahwa Yesus menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang banyak yang lapar meskipun mereka tidak punya apa-apa.
Yesus menunjukkan perhatian yang bukan saja lapar akan makanan saudara, tetapi juga lapar akan rohani saudara. Yesus sangat peduli dan Yesus mau memberkati kita semua. Dan saat ini juga Yesus memperhatikan kita pribadi lepas pribadi saudara. Yesus melihat saya dan saudara. Yesus melihat apa yang kita butuhkan saat ini. Dengan mulai dari 5 roti jelai dan 2 ikan. 5.000 orang saudara terpenuhi kebutuhan mereka. Bahkan ada lebihnya. Berkat Allah bagi mereka bahkan tidak hanya mencukupi, namun berlebih saudara. Ini menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Sungguh saudaraku yang terkasih, Yesus yang begitu peduli, tangannya selalu diulurkannya kepada yang membutuhkan. Tangannya selalu merangkul dengan penuh kasih sayang, menunjukkan belas kasihnya yang besar kepada umatnya yang percaya kepadanya, yang sangat membutuhkan darinya. Maka kita pun harus selalu dapat berbelas kasih kepada orang lain dan percaya bahwa Tuhan dapat memenuhi kebutuhan kita semua. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memiliki hati yang penuh berbela rasa saudara. Dan dengan penuh belas kasih kita pun mau menyalurkan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Kita mau membuka mata hati kita. Dan kita mau bela rasa. Kita mau saling membagi. Biarlah dengan tangan-tangan kita ini, kita boleh memberkati orang lain. Kita boleh menjadi pembawa berkat kepada orang lain, supaya semua orang boleh mengalami kasih Yesus, mengalami damai sukacita penuh di dalam Yesus. Belas kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus senantiasa memberkati kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.